Makanya jangan menjadi bahan bakar begitu. Kalau kamu suka mengolok, suka membuli, suka memfitnah, itu maka kamu menjadi bahan bakarin rokok. Kapitalis itu selalu segala sesuatunya dihitung dengan angka-angka. Untung ruginya selalu totalitas angka-angka. Apakah enggak boleh? Boleh. Tapi pada saat kita itu terikat dengan angka-angka, kita akan mudah goncang. Liberalis itu dihitung kebebasan secara lahiriah. Maunya itu semuanya sendiri. Sekuler. Sekuler itu ojo dicampur aduk agama-agama, nek dunya-dunya, katakanlah demikian ya. Atau orang sekuler itu orang yang tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang bahwa beragama itu sesungguhnya bernuansa kemajuan. Seharusnya kan begitu. Beragama itu kehidupan itu sendiri yang berada di dalam sebuah sistem tata kelola kehidupan yang berkemajuan. Sekuler memang pikiran kita setiap kita bicara sekuler kan pola-polanya orang barat. Sekuler. Nah, kalau kita cerita tentang tokoh-tokohnya kan panjang lebar, kita hanya sekilas saja ya. Jadi orang berpikir bahwa sekuler itu orang yang hanya menggunakan rasional, tidak menggunakan hati. Jadi terkadang orang itu berpikir begini, beragama itu jangan sekuler, harus menggunakan hati kan gitu. Tapi pada saat ada orang yang selalu menggunakan hati, ya jangan selalu hati. Harus menggunakan akal, jangan terus menggunakan hati. Kadang kan bingung nih kayak. Pada saat kita berbicara tentang sekuler, mereka yang hanya orientasi dunia, hanya orientasi lahiriah, jasadiah, orang yang merasa bahwa dirinya itu nggak akan mati. Jadi amal perbuatan yang dilakukan itu dengan sungguhnya itu dunia untuk dunia, materi untuk materi, nafsu untuk nafsu. Orang yang mengejar kehormatan, kemuliaan, keagungan, keluhuran dunia material, jasadiah. Itu sadar atau tidak memang pola yang terbangun adalah sistem ini dalam kehidupan dunia global. Akibatnya perilaku-perilaku, sifat dan karakter kedajalan juga merajalela. Kita tidak menunjuk subjek, menunggu dajjal, kemudian mencari tulisan kafir. Ini kan sudah sering saya sampaikan gitu. Jadi bukan itu. Dajjal rong muncul mergo digoleki sing wong motone siji. Dalam bahasa Jawanya, bahasa kerennya picek. Itu apakah picek satu karena yang satu itu tertutup nggak bisa lihat, atau ada yang berpendapat matanya di tengah di antara di atas hidung katakan itu. Kemudian di baduke tertulis kafir. Nek roh enek wong ngene iki wis mesti dajjal. Gitu ya. Nek wong bentuke ngene iki mesti dajjal. Tapi kan enek rusane kafir. Jadi nek wong bentuke ngene nek kopian mungkin ngene, Mas tolong Mas dibuka Mas. Kan itu. Nek pomone motone sitok lho ya. Nek ternyata enggak ada tulisannya ya berarti bukan. Karena di enggane kesepakatannya itu adalah enek tulisannya kafir. Jarine ngono jarine. Mula do karena kiamat dan munculnya Imam Mahdi itu setelah Dajjal turun dan merajalela. Dajjal, makna Dajjal itu pengabur, mengaburkan kebenaran. Makna Dajjal itu merancukan kebenaran. Sehingga bisa jadi si Dajjal itu juga tidak tahu kalau dia itu Dajjal, bisa jadi kan seperti itu. Bisa jadi. Jadi atau memang sudah disetting Dajjal itu adalah melakukan perbuatan dengan cara-cara supaya mengaburkan kebenaran. Kebenaran itu mestinya kebenaran al-haq min rabbik menjadi kebenaran
pikiran, kebenaran kesepakatan, kebenaran manusia, kebenaran yang hasil dari sebuah anggapan kemudian diyakini sebagai kebenaran, kemudian ditempatkan sebagai iman. Jadi Dajjal itu bermata satu, itu mengaburkan, merancukan, menyamarkan kebenaran. Ini al-haq min rabbik menjadi al-haq min setan, al-haq min manusia, al-haq min kesepakatan, al-haq min pendapat, kebenaran dari pendapat, kebenaran dari buku, kebenaran dari bacaan, kebenaran dari si A, kebenaran dari si B, kebenaran dari si C. Quran konsepnya al-haq itu min rabbik. Rabbik itu sistem satu mengenal Tuhan, menuju kepada Tuhan, tempat bergantungnya Tuhan. Sebutannya Rob. Jadi sistem al-haq min rabbik, Robbika Tuhanmu. Tuhan itu tempat bergantung, tempat memohon. Sistem Tuhan itu Tuhan yang dikenali keberadaannya, yang dituju, yang mengetahuinya itu dari utusan atau dari khalifah Allah di muka bumi, itu namanya Rob. Sistem bertuhan, mengenal Tuhan dari yang wenang untuk menunjukkan keberadaan Tuhan atas kehendak Tuhan. Pasti ada yang wenang karena min robik, Tuhan gak ngejawantah maka membuat wakil. Ayat ini banyak banget dan sering sekali kita sampaikan. Jadi Dajjal bermata satu itu bermakna orientasi kehidupannya itu semata-mata material. Pandangannya itu materialistik, dan untuk memenuhi pemenuhan keinginan diri yang nafsu, dan rumusan kebenarannya adalah ego, akalnya, dirinya sendiri tanpa berfungsinya hati nurani. Itu akhirnya dampaknya merancukan kebenaran. Sudah terlanjur diikuti banyak orang. Dajjal itu kan mengajak banyak manusia untuk mengikuti dia, sehingga sampai digambarkan kan manusia itu mengira bahwa itu adalah surga, padahal itu di dalamnya neraka, karena gitu. Saat orang tidak menggunakan akal dan rasional dan nalarnya, orientasi hidupnya juga material, maka akan terbohongi hanya dengan simbol-simbol ini, dan membuat kemasan perilaku Dajjal itu hebat, membuat kemasannya hebat, dikemas ini, dikemas itu, dikemas dengan umpamanya, dikemas dengan iming-iming, dikemas dengan kelompok, dikemas dengan hadiah, dikemas dengan partai, dikemas warna-warna, kan begitu kemasannya itu. Bertuliskan kafir. Jadi Dajjal itu karakternya, Dajjal itu tertutup ego, keakuan dirinya, terkubur watak, terkubur watak, sifat perilakunya yang ego, yang nafsu, dan kuat dalam halusinasi itu seperti seseorang pada saat di tengah gurun pasir dalam keadaan haus, di panas terik matahari yang panas, dia melihat adanya bayangan seperti telaga, ada air di padang pasir, maka dia menyimpulkan itu adalah air. Saat didekati, air itu terus menjauh, karena itu hanya sebuah pantulan yang kemudian kita tangkap oleh mata duhir, mata lahir dianggap sebagai air yang akan dapat menghilangkan haus. Itu berhalusinasi. Delusi itu keyakinan seseorang yang didasarkan keyakinan, entah didasarkan intuisi, didasarkan sebuah keyakinan ini, didasarkan sebuah anggapan, didasarkan atas sebuah intuisi, tapi tidak pernah bersentuhan dengan inderanya,
tidak bersentuhan dengan indera dalamnya, itu delusi. Pada saat kita meyakini bahwa kamu itu melihat media, kemudian pada saat kamu membaca media ada marketing pemasaran dengan sistem di media sosial yang banyak, melihat orang sukses, terus kamu berhalu dan berdelusi. Seandainya bisa seperti itu, terus kamu seperti itu, kamu berbicara kamu itu adalah orang yang sukses, padahal kamu hanya mendengar informasi tentang mungkin kalau kita belak-belakan ya ben gak belok bulat ya, mungkin tentang kita mendengar informasi widodari, kita mendengar informasi penjelasan tentang pendapat tentang surga neraka, bagaimana cara masuk surga, bagaimana cara orang yang akan terjerumus ke neraka. Tapi yang berbicara pun juga tidak tahu tentang apa itu neraka. Dia memperoleh mungkin dari buku bacaan orang masa lalu. Yang menulis orang masa lalu itu pun juga dia tidak kenal. Kemudian dia menafsiri dari hasil tafsiran ke tafsiran. Nah, ini bisa jadi kan delusi. Saat kita tidak pernah bersentuhan dengan indera dalam kita, indera rasa kita nggak menyaksikan sendiri, maka itu menjadi sebuah hanya wawasan, dan itu bisa jadi sebuah delusi. Pada saat sesuatu bersifat halusinasi dan delusi itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Kowe roh ndek kono enek banyu di terik matahari yang sangat panas di gurun pasir, karena memang belum sampai titik. Terus kemudian yang lain tidak melihat adanya fata morgana, kemudian yang satunya melihat, kemudian diyakini anggapan bahwa yang dilihat mata itu kemudian dianggapkan dan diyakini bahwa itu air. Yang temannya mengatakan bukan, itu pasti akan berkelahi. Ayo kita ke sana, itu air. Enggak, bukan, itu pasir, itu hanya pantulan. Akhirnya ayah-ayahan berkelahi. Setelah didatangkan terus menjauh. Itu argumennya adalah pokoknya menekankan ojo gampang dadi wong sing prasangka, gitu kan. Sebab jika yang kamu prasangkai itu ternyata benar, maka kamu untuk mengakuinya menjadi berat.